Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dimanapun Bapak Ibu Saudara sedang menyaksikan tayangan ini. Saya sungguh bersyukur karena Tuhan masih mempertemukan kita kembali untuk bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kita pada malam hari ini. Untuk mengawali kita akan bersama-sama minta pimpinan Tuhan dan kita akan tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, bersyukur Tuhan karena malam hari ini kami boleh dipertemukan kembali dengan saudara-saudara kami dimanapun berada mereka yang saat ini sedang menyaksikan tayangan kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sebentar akan menyampaikannya. Dan Tuhan mengerti setiap kami yang haus rindu akan kebenaran firman Tuhan, mengurapi setiap kami baik hamba-Mu maupun yang menyaksikan tayangan firman Tuhan malam hari ini. Dengan dipimpin oleh Tuhan melalui Roh Kudus, hamba-Mu boleh setia menyampaikan firman Tuhan ini. Bahkan kami menyaksikan, mendengarnya, menangkapnya, dan tertanam di dalam hidup kami dan mengubahkan setiap kehidupan kami. Kami tolak segala kuasa tipu muslihat iblis dalam bentuk apapun yang akan mencuri kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar dari hati dan ruangan ini. Saatnya Tuhan, hati hidup kami berserah dan menyerah kepada Tuhan untuk boleh menikmati berkat Tuhan melalui firman-Mu. Kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Tema firman Tuhan malam hari ini kita akan bicara tentang hidup dipimpin Roh Kudus. 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Kemudian kita loncat di dalam ayat yang ke-33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan malam ini sungguh ketika kita menyadari tentang apa yang kita baca bersama-sama malam hari ini, memberikan satu nasihat kepada setiap kita, saudara dan saya. Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi dalam sebuah ibadah, nasihat firman Tuhan yang kita bersama-sama malam hari ini boleh dengar bersama-sama, dalam ibadah itu perlu ada keteraturan. Di dalam ibadah itu perlu ada kesopanan. Mengapa ini penting? Karena jika ibadah tidak berlangsung berdasarkan aturan, tidak berlangsung berdasarkan kesopanan, yang jelas akan terjadi kekacauan. Kalau dalam ibadah tidak ada aturan, kalau ibadah tidak ada kesopanan, maka ibadah itu tidak dapat dinikmati. Ibadah itu tidak bisa dihayati oleh setiap yang hadir secara baik. Sehingga yang hadir umat Tuhan tidak akan mengalami damai sejahtera. Bahkan firman Tuhan berkata, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi
damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal inilah yang terjadi dalam pertemuan ibadah yang ada di jemaat Korintus pada waktu itu. Oleh sebab itu Rasul Paulus menegurnya. Menegur jemaat di Korintus. Kenapa ditegur? Karena pertemuan jemaat, ibadah jemaat berlangsung tidak sopan. Ibadah tidak teratur, ibadah yang tidak tertib. Yang terjadi tiap-tiap orang ingin menonjolkan karunia-Nya tanpa ada aturan, tanpa ada kesopanan yang baik. Olehnya Rasul Paulus menegaskan bahwa Roh Kudus menuntun umat bekerja, Roh Kudus menuntun umat berbicara, Roh Kudus menuntun umat bersikap secara sopan dan teratur, termasuk ketika beribadah bersama-sama. Olehnya dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-40 di sana firman Tuhan berkata, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menekankan kepada jemaat Korintus supaya mereka kembali memahami kebenaran firman Tuhan. Bisa memahami dan memperhatikan dalam ibadah mereka ada ketertiban. Agar mereka bisa memperhatikan adanya dalam ibadah keteraturan. Ketika jemaat Korintus sudah menghadapi masalah-masalah khusus mengenai kekacauan dalam jemaat Tuhan waktu itu, di saat mereka beribadah, Paulus lebih tegas lagi mengatur ibadah berkaitan dengan penggunaan karunia roh. Yang saat itu kerap keliru di antara anggota jemaat di dalam menggunakan karunia roh. Jemaat di Korintus memakai karunia-karunia roh, mereka hanya tujuannya bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi menyenangkan dirinya sendiri, menjadi sebuah kesombongan pribadi. Sehingga Paulus memberikan nasihat supaya setiap jemaat Tuhan yang ada di Korintus bisa memakai karunia-karunia roh dan aktivitas di dalam ibadah jemaat harus dipergunakan itu semua untuk membangun jemaat Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itulah kita harus berjuang malam hari ini bagi kita yang menyaksikan tayangan ini. Bagaimana kita berjuang untuk setiap hidup kita sebagai orang percaya, untuk berada di dalam hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini begitu penting dalam setiap hidup kita sebagai orang percaya. Pentingnya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena orang yang dipimpin Roh Kudus bisa mengontrol dirinya, bukan asik sendiri tanpa memikirkan orang lain. Orang yang dipimpin Roh Kudus akan lebih mementingkan orang lain, karena itulah hakikat kasih. Jika di dalam pertemuan ibadah tidak ada kekacauan, melainkan adanya keteraturan, sehingga dalam ibadah boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus hidupnya selalu akan berpusat kepada Tuhan, bukan kepada dirinya sendiri. Dia berpusat kepada sesama. Orang yang dipimpin Roh Kudus, hidupnya akan selalu bersedia dipimpin dan diatur agar tercipta damai sejahtera. Olehnya Paulus menekankan soal kesopanan, Paulus menekankan soal ketertiban,
Paulus tidak melarang seseorang memiliki karunia. Paulus tidak pernah melarang seseorang menggunakan karunia roh tertentu. Namun penting untuk mengaturnya agar setiap karunia dapat digunakan bagi kepentingan membangun jemaat Tuhan bersama-sama. Sebab tujuan karunia roh ialah untuk membangun jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang malam hari ini yang sedang bersama-sama menyaksikan tayangan ini, bagi kita sekalian, mari kita dapat belajar dari apa yang Rasul Paulus kemukakan pada malam hari melalui firman Tuhan. Yaitu bagaimana kita beribadah dengan sopan, supaya kita bisa beribadah dengan teratur, ibadah yang bisa berlangsung dengan sopan, ibadah yang bisa berlangsung dengan teratur, menjadi wujud penghormatan kita kepada Tuhan kita. Tidak peduli seberapa heboh dan semangatnya suatu ibadah, semua harus dilakukan dengan penuh kesopanan, semua harus dilakukan dengan penuh keteraturan. Jangan sekedar mengatasnamakan pekerjaan roh, tapi kita melupakan kesopanan, melupakan keteraturan. Ini adalah sebuah kesesatan di dalam ibadah. Roh memang bebas berkarya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun roh tidak akan bekerja bertentangan dengan sifat-sifat Allah. Tuhan adalah roh yang teratur. Dia adalah roh yang lembut, roh yang kekuatannya selalu menyatakan di dalam keteraturan dan selalu dinyatakan di dalam kelembutan. Olehnya firman Tuhan yang singkat malam hari ini, saya ingin kembali mengingatkan Bapak Ibu Saudara, supaya kita dimampukan oleh Tuhan malam hari ini melalui firman Allah ini. Mari kita bersama-sama mengambil keputusan untuk hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga setiap ketika kita beribadah bersama-sama, kita menjadi orang yang bisa menjadi contoh ketika berada di dalam tempat ibadah. Yaitu kita bisa beribadah di dalam kesopanan, ibadah di dalam keteraturan, sehingga ibadah kita berkenan kepada Tuhan dan memberkati orang-orang yang hadir bersama-sama ketika kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya malam hari ini. Amin. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk malam hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, mengajarkan kepada kami bagaimana kami boleh menjadi contoh teladan ketika kami beribadah kepada Tuhan. Berilah kami Tuhan untuk mampu dan dimampukan oleh Tuhan berjuang dalam hidup kami untuk selalu dipimpin oleh Roh Kudus di setiap kehidupan kami, supaya apa yang kami miliki dengan segala kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika kami dipimpin oleh Roh Kudus, maka setiap ibadah kami ada kesopanan dan keteraturan, sehingga kami boleh mempermuliakan nama Tuhan dan kami menjadi berkat bagi orang-orang yang hadir ketika beribadah bersama-sama. Ampuni segala dosa kesalahan kami, mampukan kami Tuhan, setiap firman yang sudah kami dengar tertanam dan menghidupi setiap hidup kami, mengubah kehidupan kami dan cara beribadah kepada kami. Hamba-Mu tidak lupa terus Tuhan memberikan bersama-sama hidup yang menyerah dan berserah kepada Tuhan. Kalau di antara kami ada yang sakit Tuhan, dimanapun berada saat ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan berikan kesembuhan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang menghadapi banyak pergumulan, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mampu memberikan jalan keluar, sehingga ketika menikmati berkat dan pertolongan Tuhan, hidupnya mempermuliakan nama Tuhan. Lindungi kami, tudungi kami ya Bapa, dengan kuasa yang daripada Tuhan atas segala kehidupan kami di tengah-tengah kondisi yang saat ini, khususnya kami yang sedang bersama-sama mengalami dampak dari COVID-19 ini.
Kiranya kami tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam genggaman tangan Tuhan. Baik bangsa negara kami yang kami cintai, setiap umat Tuhan, rakyat Indonesia boleh menikmati perlindungan Tuhan yang sempurna, disertai dan diberkati oleh Tuhan, dan dimampukan untuk terus menjadi berkat. Mulai malam hari ini sampai selama-lamanya Tuhan datang kali yang kedua. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.